bersama saya Lucky Simanjuntak. Kali ini saya akan menjelaskan materi peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno dikembangkan oleh suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Lebih tepatnya terletak di 7 bumi Roma semenanjung Italia. Kalau kalian pernah dengar tentang bahasa Latin yang dipakai oleh orang Roma, ya asalnya dari suku Latia ini. Peradaban Romawi kuno dikenal dengan mitologinya. Bisa dikatakan kalau munculnya peradaban ini digadang-gadang karena sebuah mitos atau legenda yang dipercaya oleh masyarakat. Salah satu mitos yang dipercaya oleh masyarakat adalah tentang Remus dan Romulus yang merupakan saudara. Mereka keturunan Aenas dari Yunani. Kedua bersaudara ini merupakan anak kembar dari Rhea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troy. Remus dan Romulus ini kemudian membangun sebuah kota, namun di perjalanan mereka berebutan kekuasaan. Maka terjadilah pertempuran antara Remus dan Romulus sampai pada akhirnya Remus terbunuh oleh Romulus, dan Romulus pun menamakan kota tersebut dari namanya, yaitu Roma. Dalam peradaban Romawi kuno terdapat 3 lini masa penting di dalamnya. Yang pertama, kerajaan pada tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Masa ini adalah masa-masa awal peradaban Romawi kuno. Ketika kota Roma berdiri, pada masa ini Roma masih dipimpin oleh seorang raja. Pada masa ini, seorang raja didampingi oleh senat, yaitu wakil para suku yang ada di sekitar. 2. Republik pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi. Periode Republik Romawi dimulai dari penggulingan kerajaan Roma 509 sebelum Masehi dan diikuti oleh berbagai perang saudara. Pada masa Republik Romawi pula terjadi perang terkenal yang bernama Perang Punik antara Republik Romawi dengan Kekaisaran Kartago. 3. Kekaisaran pada tahun 27 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Masa kekaisaran merupakan masa yang paling panjang. Kalian harus tahu dulu nih, kalau kekaisaran itu berbeda dengan raja. Bahkan pada saat ini menghindari penggunaan kata raja sebagai pemimpin karena raja terakhir mereka pada masa kerajaan merupakan raja yang dianggap tidak memiliki moral. Sehingga pada masa itu seorang pemimpin disebut sebagai Principate atau First Man of Republic. Namun karena sangat mendominasi, akhirnya si pemimpin menyebut dirinya sebagai Tuhan. Jadi pada masa ini seorang kaisar mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Peninggalan Romawi kuno. Apa saja sih peninggalan Romawi kuno yang kita dapat lihat sampai sekarang? Ada beberapa peninggalan Romawi kuno yang dapat kalian nikmati. Berikut adalah peninggalan Romawi kuno. 1. Colosseum. Masyarakat Romawi merupakan masyarakat yang sangat menikmati hiburan. Colosseum merupakan bangunan berbentuk stadion yang menampung ratusan penonton sehingga dapat digunakan berbagai pertunjukan hiburan. Colosseum konon dibangun sekitar 2000 tahun lalu dan sampai sekarang masih kokoh. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan keajaiban dunia. Selanjutnya ada Pantheon, merupakan rumah bagi dewa bagi bangsa Romawi. Kemudian ada Aquaduk, merupakan bangunan saluran air bersih. Bangunan fisik yang dibangun oleh Romawi memiliki multifungsi. Kemudian ada Cloaca Maxima, merupakan saluran pengairan untuk menyalurkan kelebihan air hujan. Karena saluran ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Selain bangunan, peninggalan Romawi lainnya adalah dalam bentuk sastra. Di antaranya ada karya sastra epos Enes oleh Vergilius, karya sastra Ode oleh Satrie oleh Horatius, dan karya sastra Amores oleh Ovidius. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan.